Ini auto. Ini semua auto. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, akhwatul kiram, kita berjumpa lagi pada malam hari di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala bertemu kembali dalam rangka mempelajari, memahami dan juga mengkaji kitab Adabul Mufrad yang membahas tentang adab-adab dan etika yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita bisa mengikuti, supaya kita memiliki adab dan etika itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwati al-kiram, seseorang itu akan memiliki nilai yang tinggi dan nilai yang baik ketika memang dia memiliki karakter dan juga etika yang baik. Makanya baik buruknya seseorang itu tergantung dengan perbuatan, perilaku dan juga ucapannya. Ketika orang itu bersikap memiliki perilaku dalam prakteknya, hariannya, orangnya baik, anaknya baik, ngomongnya kalem, halus, lomanan, menyenangkan, maka otomatis orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah, sehingga dia akan menjadi nilai yang baik dan orang pun akan senang bergaul dan bersosial dengan dirinya karena dia orang yang baik. Tapi sebaliknya, ketika orang ini dilihat kelakuannya, perbuatannya, omongannya rusak, buruk, jorok, jahat dan yang sebagainya, apalagi pendusta, bijuan, nyolongan, atau bahkan suka berbuat jahil kepada yang lainnya, maka ini akan memberikan nilai yang buruk kepada dirinya. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia akan mendapatkan nilai yang buruk, dan nilai yang buruk ini akan menurunkan kewibawaan dan juga kemuliaan orang tersebut. Maka orang pun akan melihat, lihat anak ini senengan itu naik, tak tahu sholat, sholat yang keliling, tak tahu ngaji, tak tahu ini. Dan komentar yang seperti ini, apalagi zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan komentar yang ada. Kadang kita berbuat sesuatu yang beranggapan itu adalah baik sekalipun, tapi tidak semua orang kemudian memberikan komentar yang baik. Akan ada orang-orang yang memberikan komentar-komentar yang sinis, bahkan komentar yang bertentangan dengan harapan kita. Ketika kita berusaha menyebarkan kebaikan, berbuat baik, maka kita sebarkan. Maka nggak semua orang kemudian penonton atau bahkan yang melihat perbuatan kita kemudian menilai diri kita baik. Akan ada orang-orang yang mengatakan, wah, malah
biasa nih para aku dolen nang kene. Ketok sok alim ku bijukan tok. Malah itu ben pamer kan kok alim dan lain sebagainya. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Tapi paling tidak jangan sampai itu semua kemudian membuat diri kita kapok, membuat diri kita berhenti untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Maka itu pantangannya. Makanya itu semua bergantung dengan bagaimana kita berbuat, bersikap dan juga ngomongnya. Meskipun kita menulis sesuatu, memberikan komentar di zaman sekarang ini, kita harus waspada. Makanya banyak sekali komentar-komentar orang itu bisa memberikan komentar pedas sekalipun dan tidak diketahui oleh banyak orang. Apalagi dengan teknologi yang canggih, pokoknya memiliki akun yang banyak, memberikan komentar apapun, maka itu bisa menusuk bahkan menyakiti hati orang yang menyebarkan. Makanya kita harus hati-hati. Yang penting bagaimana usaha kita tetap menampakkan, mewujudkan kebaikan tersebut dan mempraktekkan bahwa ini loh, saya itu pemuda, anak muda yang memang berusaha untuk baik, berusaha untuk menampakkan kebaikan. Lalu bukti kebaikannya itu bagaimana? Maka saya berusaha untuk mempelajari adab dan etika yang benar itu bagaimana. Anak muda yang baik itu bagaimana, orang yang memiliki karakter yang baik itu bagaimana. Maka butuh sing jenenge belajar. Makanya belajar inilah penting untuk menuntun dan membimbing kita supaya dalam segi prakteknya kita memiliki kelakuan yang baik. Maka percuma kalau orang itu dilihat anak ini, laki-laki ini, pemuda itu ganteng, meskipun kopiahan, jubahan, tapi kok ternyata kelakuannya itu menyelisihi penampilannya, maka otomatis podo ae. Ketoke nggawe soban misalnya, mau nggawe apa. Tapi kok kelakuannya nang jopo malah misuan, itu beda, gak cocok. Penampilan yang seperti ini, bagaimana kita diajarkan oleh Nabi bahwa orang Islam itu memiliki nilai keislaman yang baik. Kalau misalkan orang Islam itu, pemuda Islam itu mampu menampakkan, mempraktekkan nilai Islamnya dengan baik, insya Allah itu akan baik. Tapi kalau ada orang mengaku aku orang Islam, dia tapi nilai Islam. Dan zaman sekarang itu banyak orang Islam tapi kelakuannya bejat. Banyak teman-teman di luar sana kalau kita yo sholat, kadang sholatnya seminggu pisan yang Jumatan tok, atau bahkan sholat setahun pisan yang droyoan tok dan sebagainya. Tapi kelakuannya itu menyelisihi nilai-nilai keislaman. Maka alangkah baiknya ketika orang Islam itu menyadari dan mau berperilaku seperti Islam itu sendiri. Jadi orang Islam itu tidak cuma sekedar aku orang Islam wis cukup, enggak, tapi tunjukkan nilai Islamnya itu bagaimana. Lalu bagaimana kita tahu nilai keislaman tersebut? Maka itu butuhnya kita belajar. Bahwa dalam syariat Islam itu kita diajarkan bagaimana dalam adab dan etikanya. Ilmunya itu bagaimana bersosial kepada orang tua, tetangga, teman yang lain sebagainya. Itu penting. Makanya alhamdulillah diantaranya kita mempelajari salah satu kitab yang membahas tentang adab dan etika ini, supaya kita tahu ini loh. Kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu, ternyata dalam segi etika dan sopan santun itu kurang baik. Meskipun kadang-kadang itu guyok nih. Makanya dalam masalah sendau-guro, guyonan saja itu juga ada adabnya. Jangan sampai ngawur, apalagi kok kebablasan, guyonan mau tuh mantem temenan, bandem temenan aja. Jangan kebablasan. Kadang itu memang menyenangkan di kelas, di tempat kerja, kemudian memasang perangkap. Katanya seru, asik. Apalagi kok malah ngerjain guyone. Katanya guyon nih ben viral dan sebagainya. Tapi lihat guyon yo guyon, tapi yo ojo kebablasan. Seperti itu. Ada etikanya, ada batasannya. Makanya kita harus mengetahui. Silahkan, monggo, tidak dilarang. Sampai guyonan pun tidak dilarang, tapi paling tidak ketahui. Jangan kalau guyonan itu kebablasan. Guyonan, ece-ecean, lok-lokan, akhirnya tambah sulit, tambah jeru, tambah panas, lok-lokan ini tambah pedes. Akhirnya karena awalnya guyonan, lama-lama karena semakin panas akhirnya malah jadi musuhan. Ini bahayanya seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Dan alhamdulillah wajib kiram, untuk pembahasan kali ini diantaranya yang kita bahas ini yang pertama berkaitan dengan masalah pahala orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan. Masalah ini sangat seru sekali kita
bahas, bahkan kita dengarkan dalam berbagai macam nasihat atau ceramah, yang mana dalam sebuah riwayat disebutkan menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala tersendiri, yang mana pahala ini tidak akan mengurangi orang yang ditunjuki tadi ketika dia berbuat baik. Tidak cuma berbuat baik, kalau misalkan ada orang yang tersesat saja, kemudian dia mau menuntun, diterno, diantarkan, ditunjuki, meskipun sekedar menunjukkan jalan. Di pinggir jalan ada orang tanya alamat misalnya, ini bukan masalah penting atau bukan masalah ibadah paling tidak, tapi untuk masalah yang seperti ini saja, ketika ada orang tanya alamat kepada kita, Pak, ini kan mungkin beliau Pak di sini, kemudian kita beritahukan, itu insya Allah akan ada pahalanya. Terlebih lagi ketika kita menunjukkan mereka kepada kebaikan, kita ajak mereka kepada kebaikan, pahalanya lebih besar. Kita mengantarkan saja, makanya di zaman dulu, di zaman Nabi SAW ada seseorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, wahai Nabi, aku tadi pergi sama rombongan sama teman-temanku, baru konco-koncoku. Lah Pak, aku ketinggalan, teman-temanku budal di sini, berangkat duluan, saya ketinggalan. Maka apa jenengan tahu kemana mereka pergi? Kalau perlu tolong bawa aku pengen bareng. Syukur-syukur nanti bisa ketemu dengan teman-teman di jalan. Ya sudah, maka Nabi pun membawa orang ini, laki-laki ini, sampai di suatu tempat. Dia datang kepada si fulan, tidak disebutkan namanya. Ada ketemu orang lain, kemudian ditanyakan, ngomong kepada orang tersebut, coba minta tolong kepada dirinya. Barangkali orang tersebut tahu dan mau mengantarkan kepada teman-temanmu tadi. Maka akhirnya lelaki tersebut pun sesuai dengan perintah Nabi SAW mendatangi orang tersebut, dan akhirnya ternyata orang yang ditanya itu tahu, oh rombongan tadi toh, itu teman-temanmu pergi ke sana, dan itu tidak cuma memberitahukan saja, tapi dia mau mengantarkan orang ini untuk menemui berjumpa dengan teman-temannya yang meninggalkan tadi. Meskipun masalah sepele, kayak terma, meskipun orang itu tidak meminta tolong terno aku, enggak. Paling tidak ketika ada orang susah misalnya, kalau kita punya perasaan, bisa bantu ya. Enggak mikirinnya nih, insya Allah itu akan ada nilai pahalanya. Makanya tidak cuma dalam segi alamat saja, meminta petunjuk dalam alamat saja, tapi ketika kita melihat orang lain itu mendapatkan kesusahan, kita mau membantu dengan kesadaran kita masing-masing, insya Allah itu sama halnya kita menunjuki mereka kepada jalan yang benar. Kita berikan pertolongan kepada mereka. Masalah sepele yang lain, kita mungkin ketemu orang di pinggir jalan nuntun sepeda, ini banyak kejadian nuntun sepeda, atau ternyata kalau memang kita sadar mau menolong, ya sudah kita tanya. Ternyata Pak, apalagi orang tua nuntun sepeda dilihat, ya kita tanya, ketaan bensin apa enggak? Kenapa Pak, ketaan bensin apa enggak? Ketaan bensin tak? Kita tanya masalahnya, mungkin bannya bocor atau yang sebagainya. Ya sudah, kalau memang kita mampu menolong dengan omongan, kalau memang kita mampu menolong dengan menuntun mereka, itu jauh lebih baik. Tapi kalau kita nggak mampu, waduh aku pas kesusu ya, dan misalnya tak terno, bakalan aku telat sisan. Tapi aku ndelok wong itu mesaknya kasihan, maksud dicorno apalagi nuntun. Apalagi mungkin di antara kita kemudian tahu bahwa sebenarnya bengkelnya itu masih jauh di tempat yang sana. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan dia masih di sini padahal masih jauh. Apalagi kok kendaraan bensin, ternyata bensinnya jatuh misalnya. Tempat bensin yang jualan bensin, atau apalagi pom bensinnya masih jauh, otomatis kan kita yang tahu itu mestinya memberitahukan. Kasihan apalagi perjalanan jauh, apalagi kalau misalkan kita merasakan sendiri, misalnya kok pernah mengalami yang seperti itu butuh pertolongan, apalagi nuntun waduh di saat sepi orang, mungkin pas kisuan, otomatis pagi-pagi kan belum ada yang buka, apalagi tender bank atau bengkel atau yang sebelum pada buka, dan mungkin pom bensin itu juga jauh. Kita merasakan bagaimana susahnya kalau nggak ada yang menolong, orang dibelani nuntun wadon. Ada yang pernah nuntun wadon? Wis pegel nuntun wadon, apa jalannya naik turun, wah tambah glondor tak dicurung-curung kabotan. Maka disitulah kita akan tahu betapa besarnya ketika ada orang yang menolong kita, meskipun cuma sekedar memberitahukan
ini Pak, sebenarnya bengkelnya itu kalau jenengan berjalan sana itu ke arah sana itu ada bengkel jenengan berikan. Meskipun sekedar memberikan petunjuk, meskipun kita nggak mampu tak bantu tak dorong misalnya, kita nggak mampu mendorong karena memang alasan celah tergesa-gesa, kesusu dan sebagainya, ya sudah kita informasikan itu di sana Mas. Apalagi kalau memang kita mampu membantu dengan memperbaiki motornya itu jauh lebih baik, karena memang nggak semua orang, nggak semua laki-laki itu mampu kemudian mengantarkan orang lain kepada tempat, mungkin tempat bengkel atau bahkan tempatnya yang sejenisnya. Itu nggak semua orang mampu mendorong, apalagi nyuruh pakai kaki dengan naik sepeda motor itu nggak semua orang bisa jadi malah kita dorong malah guglik-guglik, malah tabrakan dewe, malah tragedi tambah parah. Makanya kalau memang kita nggak mampu mendorong, ya sudah kita bantu, paling tidak lupa masih paling nggak insya Allah nggak jauh itu ada bengkel. Atau masuk kampung, apalagi belok sini ada kampung, di situ dekat situ ada bengkel, kita beritahukan. Dan disitulah ketika kita berusaha untuk membantu setiap orang yang susah, maka insya Allah ketika kita biasa melakukan itu, kita akan merasakan istilah itu sensitif dengan kondisi orang-orang di sekeliling kita. Kita lihat ada teman itu biasanya kok giras, atau teman biasa bahagia, pokoknya ceria, kok kata orang hari ini kata sedih, muram dan sebagainya, maka kita akan peka, kroso ketika ada masalah. Ya sudah, kita datangi, kita tanya, berikan solusi dan sebagainya. Atau bahkan ketika ketemu dengan orang lain di tengah jalan, di pinggir jalan, atau bahkan ada tetangga yang kelihatan kesusahan, insya Allah ketika kita biasa untuk membantu, maka akan terasa buat kita itu butuh bantuan, meskipun sekedar masalah sepele, pinjam ini, pinjam itu, membantu untuk bersihkan ini, mengangkat ini, meskipun masalah sepele, tapi kalau insya Allah kita berusaha untuk membantu, bismillah, kita lagi, paling nggak sedikit amal lah. Insya Allah selain kita mendapatkan pahala, orang pun akan mengenal kita, orang ini loh, senengannya bantu. Pokoknya nggak pandang siapa orang yang berikut tombone kenal pokak, pokoknya ketika ketemu orang yang susah itu biasanya langsung dibantu. Akhirnya dia akan mendapatkan penilaian yang buruk, penilaian yang baik dari orang-orang di sekitarnya. Ini manfaatnya. Makanya dalam hadis yang sangat masyhur, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala ghairan la yanqusu min ajrihi syai'an, tidak, yang mana pahala ini tidak akan mengurangi pahala yang mengerjakan perbuatan baik tersebut. Itu luar biasa. Apalagi kita mampu mengajari orang lain kebaikan, dan kebaikan itu bentuknya banyak, nggak harus ngaji, nggak harus melakukan ini. Ketika kita ngajari orang lain itu semua umur, ibu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, atau bahkan seusia, teman-teman dan sebagainya. Kalau kita mampu memberikan contoh, ngajari mereka kebaikan, diajari, ayo tak ajari sholat, ayo tak suruh sini, tak ajari disuruh melakukan ini, meskipun perbuatan yang sepele, insya Allah ketika teman itu mau melakukannya, setiap kali dia berbuat demikian, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Jadi banyak, artinya investasi kebaikan itu sangat besar. Pokoknya yang penting kita mampu memberikan contoh dan mengajari teman atau orang yang kita temui, selagi itu kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi investasi buat kita untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ini keuntungannya. Dan yang kedua di sini ada pembahasan, kalau tadi masalah kebaikan itu memaafkan kesalahan. Ini juga perkara yang sangat berat. Memaafkan, memberikan maaf kepada orang lain itu gampang-gampang susah, atau dalam kondisi yang lain malah sangat susah dan sangat berat. Jangankan memberi maaf, bantu saja, ngomong saja, itu seolah-olah terasa sangat berat. Mau ngomong yang baik, itu yang keluar malah buruk. Mau membantu, malah yang keluar nggak jadi membantu, malah membanting. Kasih membantu.
Karena apa? Itu tadi, karena perasaan yang tersakiti, hati yang sudah tersakiti, dia merasa didolimi, dia merasa dijahati, akhirnya ketika mau memaafkan, maka kata maaf itu seolah-olah terasa sangat berat. Makanya apalagi yang sangat masyhur, terutama dari kalangan wanita, makanya banyak yang membicarakan pokoknya wong wedok perempuan itu dengan kata maaf itu sangat berat. Makanya ada istilah pokoknya hukum wanita itu selalu benar. Hati-hati, berhadapan dengan wanita itu berat. Selain memang perasaan itu seolah-olah memang hukum menangan diri. Salah itu kudu bener apa meneh bener. Kudu bener. Salah apapun itu harus benar. Makanya emak-emak, ibu-ibu jangan diremehkan. Ketika melihat mungkin di jalan ketok rating kiri, mengko mana, ketok nang kene tambah rono. Itu hati-hati. Sampai bentak kalah malah genti bentak deh musuh emak-emak. Kalah ngomong. Karena apa? Buat mereka itu kudu bener, aku sing bener, aku karep ngene enggak ngurusi sapa. Tambah ngamuk, tambah ribut, emak-emak. Sama halnya dengan wanita. Sampai menyakiti perasaan wanita karo cewek karo pacari. Hati-hati, apalagi kok ketemu dengan pasangan cewek tapi apalagi gendane pacare itu senengane gondokan, bahaya. Sithik-sithik gondok, gak sampai turuti gondok. Perkara sepele ngomong buka kabar jemputan aku gak sampean jemput wis putus. Gondokan bahaya, dielem yo kebablasan. Yang gak digubris, yang gak di respon langsung ngamuk. Apalagi kalau misalnya DE salah, gak mau disalahkan. Salah awakmu dhewe gak tahu, malah nyalahkan yang lain. Apalagi ketika dia bener, aku ngelakuin gak mungkin gak tambah ribut. Itu nah, kita sama itu harus siap-siap. Apalagi makanya ketika yang berhubungan dengan wanita, jangan sampai kemudian mempermainkan hati wanita. Itu juga bahaya. Digoleki seneng ngetok, pokoknya kadung enak rasanya entek, enak entek ganti liyane. Mempermainkan yang lain, apalagi membanding-bandingkan dengan yang lain, apalagi menyakiti perasaan mereka, bahaya. Itu perang dunia ketiga. Sangat besar. Makanya main perasaan apalagi dengan lawan jenis dengan pasangan itu sangat diperhatikan. Jangankan dalam urusan hubungan yang enggak resmi itu yang enggak syar'i sing pacaran-pacaran. Dalam orang yang menikah saja, keluarga ketika tidak bisa membendung, enggak ada yang ngalah, itu wis beneran pecah. Beneran kisruh. Apalagi keluarga antara suami bapak kemudian dengan istrinya, kemudian nggak ada yang mengalah, itu semua ngamuk, barang-barang dapur terbang semua, semua berubah pecah, ada banting-bantingan. Nah, dan itu bahaya, apalagi kalau memang yang jahat, apalagi yang buruk itu dari segi suaminya, ya hati-hati, malah justru main tangan, banting, diantem. Makanya ada istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu salah satunya. Kenapa? Tidak mengakui kesalahan, apalagi tidak memiliki ilmu, akhirnya menghukum orang lain itu dengan cara yang kasar. Makanya dalam syarat Islam, hukuman kepada orang lain itu ada batasannya, gak boleh kemudian saanggere dhewe, harus ada didikannya, ada urutannya. Maka di dalam ayat Al-Quran, dalam berhubungan itu ada aturannya. Gak langsung kemudian istrinya berbuat salah langsung dibanting, langsung diwantem, juga ditendani. Enggak, ada urutannya. Maka itu penting. Makanya sampean sebelum menikah itu mestinya kudu belajar. Jangan nanti selama mau menikah, dalam menikah itu apa yang harus diperhatikan. Karena sampean itu harus siap bertemu dengan sosok orang yang memang kadang-kadang memang justru malah bertentangan karakternya. Sampai kalem, bisa jadi istri sampai pasangan sampai malah justru sebaliknya, beringas, ngamungan, sampai penyabar, ketemu bojone malah mesuan, gondoan, itu harus ada pantangannya. Dan solusinya itu sudah diajarkan dalam syariat Islam. Jangan kemudian saanggere dhewe kemudian ada permasalahan sidik wis kadung nikah, ada permasalahan waduh apa kuat atau cerai ganti yang lain. Enggak. Itulah pacaran. Makanya kalau dari sisi pacaran itu paling tidak sampai ambil apa ya? Ambil baiknya bagaimana? Paling tidak ketika misalnya apalagi anak muda zaman sekarang di sini pacaran, maka hati-hati paling tidak sampai ketika sudah menjalin hubungan dengan orang lain, belajarlah, jangan sampai kemudian
Yang dicari itu enaknya saja, yang dicari itu mempermainkan hati atau perasaan orang lain atau pasangannya. Bahaya. Wong di saat pacaran saja itu senengane koyo ngono, apalagi kok playboy pisan. Itu khawatirnya ketika sudah menikah, penyakitnya itu nggak hilang. Makanya banyak kasus kemudian orang-orang yang sudah menikah malah justru banyak yang selingkuh, nggak tahan. Karena apa? Karena dulunya ketika dia muda sak burungnya rapi, sebelum dia menikah itu senengane gonta-ganti pasangan, pacaran wis bosan ganti diane, pacaran gak cocok, ada masalah sidik nggak diselesaikan ganti diane, ganti gonta-ganti. Akhirnya ketika menikah hukumnya seolah-olah dia samakan ketika dia pacaran. Pokoknya ada cekcok sendiri, permasalahan sedikit ganti yang lainnya, putus. Akhirnya pas menikah kodong. Ketika ada kerusuhan, ada kesalahpahaman atau bahkan memang ada ribut, nggak mau diselesaikan bersama, akhirnya harus ganti ya, boleh sing enak-enak tok, boleh sing damai-damai tok. Enggak. Makanya dalam menjalin hubungan itu tidak semuanya itu hubungannya pasti akan berjalan baik, malah justru dengan adanya masalah itu untuk mengajarkan bagaimanakah itu bisa menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Masing-masing itu mesti punya kekurangan, gak ada kemudian orang yang sempurna. Sehebat apapun, semulia apapun, sealim atau sesoleh apapun orang, mesti akan ada ujiannya. Maka jangan kemudian dibayangkan bahwa hidupnya mungkin keluarga ini kiai, keluarga ini guru besar ini, itu keluarganya itu dalam rumah tangganya itu adem ayem terus. Enggak, mesti akan ada percekcokan. Karena apa? Memang beda karakternya. Yang laki begini, yang perempuan begini, mesti akan ada. Meskipun orang itu kiai atau ustadz besar atau guru besar, mesti dalam rumah tangga itu mesti bakalan ada permasalahan. Tapi bagaimana dalam rumah tangga tersebut dia mampu menyelesaikan permasalahan itu bagaimana? Apalagi sing bojone luwih dari sapa siji. Sing siji banyak masalahnya, wong mana bojone tambah akeh. Artinya harus ada ilmunya, harus ada belajarnya. Makanya dalam syariat Islam wa antafu wa tasfahu, memberikan maaf itu latihan yang sangat berat, yang kalau memang kita sudah berhasil melatih maaf ini, maka insya Allah luar biasa hati kita itu akan longgar. Makanya efeknya di sini memaafkan kesalahan orang lain itu memang butuh latihan, butuh kebiasaan, membiasakan. Ada orang berbuat salah kepada kita, kita latihan sehingga kita latihan untuk memaafkan. Meskipun dalam setahun itu ada istilah kemudian mohon maaf lahir batin, enggak cuma dalam setahun toh. Dalam syariat Islam itu memaafkan diusahakan setiap waktu. Makanya kita butuh latihan supaya kita mampu memaafkan hal-hal yang besar. Kita belajar untuk memaafkan perkara-perkara yang sepele. Mungkin ada teman kemudian berbuat salah, apalagi kok menyakiti kita latihan Ustaz maafin, bismillah, insya Allah ada pahalanya, insya Allah ini amal soleh, ada kebaikannya. Latihan memaafkan. Kita disakiti meskipun kita punya hak untuk membalas, tapi ketika kita mampu menahan tidak membalas dan memaafkan itu lebih baik. Tapi jangan sampai kemudian dipermainkan. Karena ada kemudian istilah kebiasaan masyarakat, ada yang disebut dengan hari kalamnya. Pokoknya bijui wis kelas hari apa? April Mop. Pokoknya membohongi orang lain ini keburukan. Pokoknya hari tersebut bijui sakarepmu, istilahnya pokoknya gampangan yang ngono. Nah, ini enggak seperti itu. Kemudian menggampangkan, ayo gak usah ngamuk, iki hari April mau gak usah ngamuk, pokoknya menipu, pokoknya bijui, mendolimi, menyakiti orang lain, April mau isro pada tempatnya. Makanya meskipun kita dianjurkan untuk memaafkan, tapi paling tidak kita harus tahu keadaan-keadaan yang ada. Apalagi dalam mendidik orang lain, maka itu sangat penting. Makanya di sini memaafkan kesalahan itu dianjurkan dan sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara perkara yang sangat sulit untuk dikerjakan oleh seseorang itu diantaranya adalah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kita memaafkan teman kita memaafkan orang lain terkadang sangat
dalam kondisi tertentu kadang gampang, tapi satu sisi yang lain ketika kita nggak mampu menahan amarah, memaafkan itu sangat-sangat berat. Apalagi di saat kita pas ngamuknya pol-polan, sudah puncak ingin marahnya besar, tapi kita malah justru memaafkan, mau memaafkan itu yang berat. Makanya beratnya perbuatan ini, beratnya amalan ini, ketika ada orang yang mampu menahan amarahnya, di saat mestinya dia mampu melampiaskan amarahnya, malah justru menahannya, dia mau memaafkan, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Maka ini penting, latihan memaafkan itu bukan perkara yang sepele. Selagi kita mampu memaafkan, insya Allah belajar sedikit demi sedikit, maka dengan kemampuan ini, dengan keutamaan ini, kita bisa mendapatkan kemuliaan dan lebih gampang untuk memaafkan orang lain. Apalagi di saat-saat ketika kita memang sangat sakit hati dan sangat marah besar, maka insya Allah kita mampu mengendalikannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan dakwahnya sering kali beliau itu disakiti, difitnah sekalipun, maka beliau itu tetap bersabar. Beliau itu yang penting saya tetap melanjutkan tugas saya untuk berdakwah. Beliau berusaha untuk memaafkan. Maka disinilah kemudian sampai-sampai Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang mampu memberikan maaf atau menahan amarahnya, man kadama ghaidan, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, di saat dia mampu melampiaskan amarahnya, mestinya dia bisa. Ngamuknya itu pol-polan. Ada teman yang membuat kita jengkel, membuat kita marah besar. Pokoknya ngamuknya pol-polan. Kalau perlu tuh nggak cukup kata-kata tok, pengen wampleng, pengen jotosi ben kapok sisan. Kadang misui cek kurang, pengen pokoknya dilampiaskan. Tapi alhamdulillah kita mampu menahannya, kita sadar. Maka di saat itulah Allah akan memberikan keutamaan pahala yang besar. Di antaranya nanti di akhirat Allah akan memberikan sebuah keutamaan kepada dirinya. Silahkan bi'ayyil hurin, silahkan pilih mana bidadari yang dia mau. Milih, bisa milih. Karena apa? Keutamaan di dunia dia mampu menahan amarahnya. Makanya luar biasa, jangan disepelekan. Makanya kalau sampai mampu sidi-sidi bersabar, ini latihan sabar, karena memang emosi itu harus dikontrol. Karena di saat emosi memuncak itu paling rawannya berbuat salah, paling rawannya berbuat kotor. Karena ketika emosi amarah memuncak, ketika orang tidak mampu mengontrolnya, seringkali yang dilakukan itu adalah keburukan. Ngomongnya wis mulai kisruh, mulai misuk-misuk. Misuhnya itu nggak cukup sekali, pokoknya dimantep dong kabeh sak kebon binatang satu kabeh. Kadang mau misuh pun nggak cukup, dibalas ditambahkan dengan tangan, main tangan. Tangannya nggak cukup, kabeh ditendang, main kaki. Akhirnya badannya semua gerak, itu karena kondisi amarah yang memuncak. Dan setan itu sangat mudah mengendalikan orang lain di saat orang marah. Makanya dalam syariat Islam kita dianjurkan ketika sampai merasa marah, insya Allah masing-masing kita itu pernah merasakan keadaan yang seperti itu, marah, ngamuk, dan kita tahu di saat amarah memuncak itu kita rasakan kondisi suhu badan kita itu meninggi, panas, ngamuknya. Apalagi ada orang marah itu kelihatan wajahnya itu langsung abang, umum, panas. Makanya dalam syariat Islam kalau kita mampu menahannya, di antara caranya ta'awud, isti'adah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kadang-kadang tak kober, orang ngamuk kok a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gila, mustahil. Yang keluar dari lisan kita wis enggak sadar. Pokoknya enggak kepikiran kok menahan amarah kita, enggak mungkin. Tapi ketika di saat itu kita mampu menahan, kita sadar, luar biasa. Kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Ta'awud, isti'adah, kemudian kita mau mengambil air wudhu. Wudhu dinetralkan dengan air, karena di saat kita marah itu panas. Panas inilah yang harus kita netralkan, kemudian mengambil air wudhu. Tapi bersikap seperti ini di saat kita marah, ya mustahil, gak mungkin. Saat pas ngamuk pol-polan, sakit hati ngamuk pol-polan, kok kita kemudian tak wudhu sih, gak oper. Apalagi ada orang lain, ada teman kita, mas sabar, kita ada air wudhu, ada air wudhu ben adem, malah diguyang dong.
Kayak apa tuh mungkin ngamuk-ngamuk malah bawa banyu. Ya wes malah kebetulan gawa bahan kayak ngamuk sisa. Cukup banyak nih yang sisanya. Nah, seperti itu. Karena apa? Sulit untuk mengontrol di saat emosi itu sangat memuncak. Tapi di satu sisi ketika kita mampu menahan amarah yang luar biasa, kita mendapatkan peluang tiket untuk bisa memilih bidadari yang kita mau. Ayo, enak wis. Tapi itulah memang butuh perjuangan yang sangat berat. Maka gak heran balasannya pun juga besar. Makanya memberi maaf ini bahkan pernah disampaikan oleh Abdullah bin Zubair ketika beliau ini menaiki mimbar memberikan nasihat kepada masyarakat, kepada makmum yang ada yang hadir di situ, menyampaikan berilah maaf, perintahkan yang ma'ruf dan hindarilah orang-orang yang bodoh. Ada 3 perkara yang diingatkan, dinasihatkan oleh Abdullah bin Zubair ketika naik mimbar, ketika dia khutbah. Dia menyampaikan, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, usahakan 1, kalian mampu memberikan maaf kepada orang lain ketika dia berbuat salah. Ini keutamaannya sangat besar. Dan yang kedua, perintahkan yang ma'ruf, tunjukkan mereka kepada kebaikan, ma'ruf kepada kebaikan. Tapi ketika sampean mampu memberikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka jangan kemudian diturunkan kebaikan ini dengan disambi kemungkaran. Enggak. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf yang dimungkar. Enggak. Nahi mungkar harus dilarang. Jangan kemudian ngajari diajari ketok ini ngajari sholat, ngejak ngaji, ngejak sholat, ngejak api, itu wis api. Tapi kemudian jangan kemudian diturunkan kebaikan ini di satu sisi yang lain, wis mari ngajak sholat, ayo rek. Mendemeneh. Ya aja. Ayo judi online dan sebagainya. Ayo ngajani aku kendaan ngono. Aja. Sampai wis alhamdulillah bisa ngajak perbuatan baik itu bagus. Jangan kemudian setelah itu ayo kumat meneh. Enggak, aja. Jangan malah disandi. Karena bisa jadi kita anggapan malah justru kita berbuat baik. Malah bisa jadi kebaikan itu gugur dikarenakan perbuatan buruk kita. Hati-hati. Iya jadi seimbang. Tapi kadang-kadang manusia itu lebih akeh rusaknya daripada apike. Makanya di sini perkara yang 2 dinasihatkan oleh Abdullah bin Zubair, perintahkanlah manusia itu kepada yang ma'ruf dan juga nahi mungkar, sehingga ajari mereka kepada kebaikan. Dan yang ketiga perkara yang penting juga itu adalah hindarilah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang keras kepala. Ini yang berat. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kolot, orang-orang yang keras kepala, ini hati-hati. Kalau sampai ketemu dengan orang yang misalnya seperti ini, ngaliyo. Karena apa? Orang yang seperti ini dinasehati yo medal, diiling gak sadar-sadar, malah justru ngamuk. Terus ngamuk, misuk-misuk, justru bisa jadi sampai diusir, sampai malah justru didolimi, disakiti. Kalau memang sampai merasa supaya temanku ini bahaya, ojo cedok, ojo malah bergaul dengan mereka, tambah rusak sampean. Ngerti teman orang yang seperti karepnya memang jahat, buruk, dinasehati, berusaha dinasehati, enggak ada efeknya, malah justru efeknya itu keburukan, negatif, maka jauh, hindari. Maka ini yang diingatkan oleh Abdullah bin Zubair. Di antara 3 hal ini merupakan salah satu cara untuk menunjuki manusia supaya berperilaku baik. Jadi supaya orang menjadi baik itu salah satunya seperti ini. Memberikan maaf, bisa memaafkan orang lain, kemudian mengajari, menunjuki orang lain kepada kebaikan, dan menghindari orang-orang yang bodoh. Ini salah satu cara untuk menjadi baik atau bersikap baik kepada orang lain. Maka di hadis yang lain Nabi SAW pernah menyampaikan, kalau memang kalian mau mengajari orang lain, maka alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Ajarilah orang tersebut. Kalau memang ketemu ini udah kayak pengen belajar temenan nih, ya wis diajari wae. Tapi harus diketahui dalam mengajari yassiru, berikanlah kemudahan. Oh jadi angel-angel. Wa la tu'assiru, jangan mempersulit. Ini anjurannya.
tapi kemudian tidak kemudian dijadikan dalil, dijadikan andalan kepada gurunya. Pak, oh ojo angel-angel soal upah angel sih gampang-gampang aja lah. Ya enggak seperti itu. Tapi paling tidak untuk mengajari orang lain supaya lebih paham, itu gunakan cara yang baik. Supaya apa? Ketika belajar, orang ini, anak ini kemudian enggak kapok, enggak berhenti walah itu angel guru ini galak, guru ini medeni, akhirnya ilmu itu enggak masuk. Makanya di antara hambatan ilmu yang tidak masuk ketika sampai belajar, salah satunya, satu, sampai nggak seneng dengan pelajaran itu. Sampai dia nggak seneng dengan pelajaran itu, otomatis nggak bakalan paham. Yang kedua bisa jadi, sampai seneng pelajaran ini, tapi nggak seneng guru nih. Ini bahaya. Meskipun bisa masuk, tapi ilmu itu juga nggak bisa maksimal. Katanya aku jadi seneng karo pelajaran, ternyata sing ngajari wong iki tak enak belas, akhirnya nggak bisa konsentrasi. Meskipun katanya mlebu, akhirnya yang masuk itu separuh terus medeni, ngamuan dan sebagainya, wis gak seneng belas sama gurunya. Makanya kaidah di sini lah pentingnya bahwa kita memang dalam belajar itu memang harus ada aturannya, harus tahu caranya. Hingga dengan mempelajari ilmu kita dianjurkan untuk senantiasa bersabar ketika belajar, meskipun kita mendapatkan guru atau bahkan ustadz yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena nggak semua kemudian sesuai dengan pengennya kita. Aku pengennya sekolah belajar gurunya itu enak kabeh. Ya bos kalau sekolah dia karena apa? Karakter orang itu beda-beda. Nggak semua di pendidikan sekolahan manapun atau bahkan di tempat kerja manapun, nggak semuanya itu apik, nggak semuanya itu punya karakter halus. Akan ada guru-guru atau bahkan pendidik yang memang karakternya itu keras, tegas, dan ada. Nggak bisa kemudian muridnya kemudian masuk sekolah, masuk ke dalam kelas melihat pelajarannya. Kemudian ketika mendaftar, Pak, aku pengen masuk ke sini, sekolah sini, tapi syaratnya gurunya kudu enak kabeh. Enggak iso. Justru ya kalian sendiri yang harus menyesuaikan, harus menerima. Maka ketika ada gurunya bertepatan gurunya enak, gurunya halus, gurunya bisa dirasa enak, ya sudah itu malah bisa nyaman. Meskipun ketika bertemu dengan guru yang galak, ya wis bisa bersabar. Bukan berarti kemudian beletak, apalagi Pak seneng karo guru iki akhirnya wis bolos saya dan sebagainya. Ini salah satu perbuatan yang salah. Makanya kita harus menyesuaikan. Begitu hanya dengan ajaran Islam, bahwa ajaran Islam ini ada supaya manusia itu menyesuaikan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bukan kemudian orang manusia itu beranggapan aku pengennya ajaran Islam itu menyesuaikan dengan diri saya. Akhirnya prakteknya dia cuma mementingkan kata yang saya butuhkan itu dalam agama aturannya itu tetap sing liyane ditinggal. Enggak, tapi semuanya itu harus dijalani. Makanya sini Nabi SAW mengajarkan alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Diberikan kemudahan, jangan dipersulit. Wa idza ghadiba ahadukum falyasbir. Wa idza ghadiba ahadukum falyasbir. Apabila ada di antara kalian yang marah dalam mendidik, maka usahakan yang dimarahi menolak. Makanya ketika orang dimarahi itu usahakan menang, jangan gerak. Dan jangan malah balas. Adabnya seperti itu. Kenapa? Ketika aku murid disampaikan kok malah bantah, tambah rusak. Buat kan semakin parah. Iki anak itu yang kurang ajar. Disenani tambah balas bantah. Ngomong lisan. Ini harus dididik. Jangankan balas dengan omongan. Ketika orang itu memarahi muridnya, orang lain, jangankan ngomong, ketika dia nggak mempedulikan, itu sudah semakin membuat marah. Bisa sampai bayangin, jangankan pada kondisi marah, orang ngobrol biasa, ngomong gini nih, kita ngobrol berdua, ngobrol nih. Kemudian mesti diajak ngomong seru-seru, sih diajak ngomong itu nggak ngatek. Dia yang diajak ngomong itu menoleh kepada yang lain. Ini soalnya kan diacuhkan, dan orang yang ngajak ngomong kudu ngamuk, ya aku diajak diskusi ya
sudah selesai ya wes mengakui kesalahannya. Makanya badal qiraah ini beberapa hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Paling tidak mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersikap baik dan memiliki akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Insyaallah kita lihat pertemuan mendatang. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.